Tadi udah ada intro sedikit ya, jaundice dengan hiperbilirubinemi. Jaundice itu biasanya pewarnaan, jadi ikteriknya. Yang tadi udah disebut betul, ternyata kalau kita sebut ikterik atau jaundice itu adalah pewarnaan kuning. Kendalanya adalah kalau kulit bayinya itu agak gelap. Jadi kadang kita agak susah ya. Memang itu kita harus betul-betul menilai nanti secara kuantitatif kalau kulitnya gelap. Kalau kulitnya terang, ada kendala nggak kira-kira? Kalau bayi yang putih, atau kuning langsat, ada kendala nggak untuk menentukan ikterik? Sebetulnya bisa ada kendala ini kuning atau pucat. Itu lagi ada. Jadi memang kita tidak boleh melihat hanya dari satu sisi warna. Kita harus kalau menilai bayi itu secara keseluruhan bagaimana penampilan keadaan umumnya. Karena kita harus menilai keadaan umumnya bayi baik atau kurang baik. Karena kalau keadaan umum pada neonatus itu berbeda daripada penilaian pada anak. Keadaan umum anak kan kita melihat apa? Secara umum kesadaran, lalu kesan sakit. Ya, jadi itu bisa kesan sakitnya kan tampak tidak sakit, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Keadaan umumnya pakai GCS. Kalau neonatus nggak bisa, itu nggak pakai GCS, ya. Tidak juga yang tadi sakit ringan, sedang, berat atau kesadarannya tidak pakai GCS atau secara kualitatif yang fokusnya itu nggak pakai. Kalau pada anak kepada neonatus itu keadaan umumnya cukup dengan bagaimana keadaan bayinya aktif atau tidak. Lalu menangisnya pun kita lihat. Dan satunya lagi apa kalau kesadaran pada bayi ada apa? Cuma ada 3, alert, letargis atau sedasi. Kalau bagus dia pasti alert. Kalau kurang bagus atau jelek letargis. Dan satu lagi pada neonatus begitu salah satu tanda aja letargis, kita sudah boleh langsung bilang bahwa bayinya itu sakit berat. Tidak ada lagi ini sakit ringan karena bayinya itu masih bisa menangis. Kenapa kita seperti itu neonatus? Karena supaya kita tidak ketahuan. Karena progresivitas pada neonatus itu bisa cepat. Apalagi nanti banyak faktor risiko. Jadi kita melihat lagi keadaan umum juga secara keseluruhan selain kulitnya. Kalau hiperbilirubinemi dulu itu terkait dengan akurasi dari kuantitas. Jadi kita sudah memeriksa. Yang paling akurat sebetulnya memang pemeriksaan secara kuantitatif. Karena kualitatif tadi yang Kramer sebetulnya banyak sekali terkait juga dengan ini betul nggak pemeriksaannya si Kramer, pengalaman atau tidak, lalu cahaya juga itu pengaruh juga. Banyak sekali bayi kuniknya. Tadi yang kasat mata itu betul antara 5 sampai 7 mg. Begitu kuning pasti sekitar, tidak mungkin di bawah 5 mg per desiliter. Tadi saya sudah tanya, ternyata memang banyak sekali kan kasus. Ternyata 60% bayi sebulan itu normal kuning. Jadi fisiologik hiperbilirubin, fisiologik kuning dia. Kalau bayi kurang bulan lebih banyak lagi. 80 bahkan ada sampai 90% itu bisa fisiologis, bukan patologis atau non fisiologis. Nah, dari itu juga dikatakan berapa sih kadar kuantitatif yang disebut normal? Yang tahu nggak kira-kira? Kadar kuantitatif jadi sudah diperiksa bilirubinnya. Bisa nggak patokan dari kadar kuantitatif bahwa itu bayinya pasti non fisiologi kuningnya? Bisa nggak? Bisa. Oke, secara garis besar bisa. Tapi garis besarnya itu harusnya nanti kita lihat dulu faktor risiko pada bayi. Kalau 15 mg per desiliter dianggap fisiologis atau non fisiologis secara garis besar dulu. Banyaknya non fisiologis kan. Tapi ternyata nanti kita lihat cukup bulan atau tidak. Lalu yang penting lagi umur berapa. Jadi
kadang kita kalau neonatus untuk kasus-kasus enak bukan hanya hitungan hari, tapi kita juga menghitung jam. Ternyata 15 itu bisa normal. Nah itu katanya cukup lumayan ya, 3%. Lalu jadi kalau begitu, apa yang kita andalkan? Apakah pemeriksaan kuantitatif? Bisa. Jadi apa pemeriksaan kita ini udah pengalaman betul lihat bayi kuning, itu pun sebetulnya tidak bisa dipakai secara akurat menentukan bahwa ini bayi kuning fisiologis atau non fisiologis. Jadi tetap kalau ada akses untuk periksa kadar kuantitatif bilirubin harus, tidak boleh mengandalkan pemeriksaan fisik, apalagi rembang. Tadi kan sudah disebut banyak sekali kendalanya ya, bayi lahir. Kalau di rumah sakit rata-rata pulangnya kapan? Boleh pulang 2-3 hari itu lahirnya normal spontan atau dengan tindakan? Normal spontan. Jadi nggak pernah ada lahir pagi pulang sore, jarang. Kalau PPK 3 tentunya jarang, karena sebagian besar kan kasusnya pasti ada faktor resiko atau non visual, ada faktor-faktor yang harus diwaspadai. Kalau di PPK 1 kan ada puskesmas rawat inap, lahir pagi, sore bisa pulang. Apalagi di buku bidan, ya kadang-kadang hitungan jam udah mau pulang, udah pulang diperbolehkan atau minta pulang paksa. Sehingga kadang-kadang ini kenapa boleh pulang secara cepat? Karena resikonya tetap ada. Nanti kita harus tahu persis bayi ini pulangnya cepat, kapan dia harus kontrol. Makin banyak faktor risiko pada bayi itu harus lebih cepat lagi kita follow up bayinya tadi. Sering nggak ini masuk lagi bayinya? Cukup sering. Apalagi tadi yang pagi lahir sore udah pulang. Sebetulnya tadi kan 60% fisiologis, jadi nggak perlu takut. Bayi prematur juga banyak sekali, tidak perlu takut. Cuma hati-hati dengan kalau kita menganggap itu fisiologis. Karena kita harusnya betul-betul memahami case per case dari bayi tadi. Faktor resikonya harus kita gali betul pada bayi. Nanti banyak guidelines yang menentukan kira-kira ini fisiologis atau non fisiologis, terapi atau tidak. Tapi lagi-lagi yang lebih bagus adalah setelah kita mengevaluasi secara cermat apa faktor risiko pada bayi kita, karena nanti bisa ada perbedaan tata laksana prognosis kalau kita betul-betul cermat menggali faktor risiko pada bayi kita. Itu yang harus diingat. Jadi fisiologis nggak apa-apa nih, ternyata kita miss sehingga dia datang lagi sudah jelek, toksik. Jadi udah ada tanda-tanda yang bahaya. Kalau neonatus tadi bilirubin encephalopathy, ya, ada bilirubin encephalopathy ini kalau yang berat, apalagi jadi mendekati terus ya, terus sebetulnya pilihannya itu toksik. Jadi ya meninggal, apalagi kalau sampai kuning bayi terus kejang, biasanya pilihannya 2. Kalau nggak meninggal, ya survive-nya tapi ada sequelae. Nah ini yang banyak sekali di klinik tumbuh kembang, nantinya pasien-pasien yang CP itu ternyata ada riwayat kuning. Yang tadi bahayanya itu adalah kalau sudah sampai bilirubin encephalopathy lalu kroniknya jadi GERD terus. Ini dampak-dampaknya gangguan belajar. Nah, gangguan belajar itu sebetulnya kalau dilihat ya cukup banyak, tapi bukan yang CP yang berat. CP berat bisa nggak? Bisa, tergantung dari
kadar bilirubin yang bisa indirectnya yang bisa menyeberang saudara otak. Jadi kalau tinggi, kejam, banyak faktor resiko, pasti kalau sequelingnya itu juga bahaya. Tapi yang nggak bisa apa-apa. Dan kedengaran juga kadang-kadang ini banyak sekali gangguan belajar. Ternyata kemungkinan dari bilirubin yang itu yang dianggap kuning tapi dianggap nggak bahaya. Jadi hati-hati dengan ini. Satu sisi fisiologis, tapi di satu sisi lagi hati-hati dengan sequel yang bisa timbul. Ini pernah lihat kasus ini nggak kira-kira selama kepaniteraan di bagian anak-anak datang? Tentunya enggak ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tahu persis mana nih bayi yang banyak resikonya sehingga tidak terlambat. Tapi sebetulnya masih ada, untungnya tidak banyak. Ini kalau udah gini kelihatan kuning nggak sih bayinya? Nggak ada pointer ya? Nggak punya ya? Saya punya tadi habis, sudah baterainya baru dicek tadi. Itu kuning kelihatan. Skleranya bisa kelihatan nggak? Sklera nggak jelas ya. Tapi kalau dia melek ini prakteknya bisa kelihatan nggak sklera? Bisa. Bagaimana caranya supaya bayi melek, tahu nggak? Neonatus melek bukan ini, kita angkat sedikit, lalu kita tengkurapkan, biasanya dia juga melek. Jadi nggak ada lagi tuh periksa bayi malah makin merem ya. Ini dilihat itu biasanya bayinya ini sudah opisostonus, ini kejam. Lihat sunset eyes-nya, retraksi, tampak kayaknya ketakutan ya bayinya, melotot bisa. Belum lagi nanti dicek ternyata gangguan pendengaran, bisa kulitnya betul-betul tuli, sensori neuralnya. Ini step bilirubin encephalopathy. Jadi sebetulnya kalau yang ini yang akut ya, ini ada 3 step. Nah, itu tadi yang kadar bayi sadar kan dia kaji. Hati-hati kalau bayinya lahirnya sebetulnya bagus, aktif. Yang bulan awal masih bagus, kurang dari 12 jam udah pulang. Dia ada faktor resiko yang kurang digali. 2 hari kemudian ibunya datang bilang bayinya udah males minum, kuning. Nah, ini sudah bisa. Jadi bayinya tuh dibilang apa? Sakit berat. Nah, lehargi yang tadinya alert aktif lehargi. Itu stadium 1. Males minum, nangisnya juga tambah lemah. Nah, kalau lebih berat lagi stadium 2, kalau kita tidak aware, itu cepat sekali dari stadium 1 ke stadium 2. Bayinya, tadi ada posisi opisostonus tahu ya? Jadi ekstensi opisostonus yang khas lagi kalau pada tetanus itu opisostonus ya. Lalu ternyata kayaknya ada perbaikan, padahal itu bilirubin indirectnya sudah menyeberang melalui blood-brain barrier dan itu sudah ada penggumpalan atau pengendapan seolah-olah kayaknya bagus, tapi hati-hati dengan sequelae. Ini di sini juga ada kejam. Jadi kalau sudah sampai kejam, kemungkinan besar pasti kalau dari literatur sih pasti ada sequelae kalau bertahan. Iya, ini kalau dari otopsi, ini hasil otopsi, jadi itu yang bercak-bercak kuningnya itu sudah mewarnai di daerah ganglia basalis, lalu nervi cranialis juga kena, cerebral juga kena. Itu yang terkait juga nanti dengan sequelnya apa? Terkait dengan pengendapan dari bilirubinnya, bilirubin indirect atau indirect bilirubin. Ini fisiologisnya saya yakin semuanya pada masih hafal ya, metabolisme bilirubin, karena ini inti
dasarnya ini semua ini bisa dipakai untuk semua pasien kita atau kita juga bisa. Jadi bukan hanya pada neonatus karena ini dasar. Kedokteran dasarnya metabolisme bilirubin harus tahu. Mulai dari pembentukan atau produksi, lalu setelah diproduksi ada transportasi, baru proses uptake, konjugasi dan ekskresi. Itu harus tahu betul. Ulang-ulang boleh dihafal, tapi yang penting adalah dimengerti. Karena dengan kita memahami betul, kita bisa tahu kemungkinannya. Ini prosesnya prehepatik, hepatik atau post hepatik. Enzim-enzimnya juga tolong tahu ya, yang berperan. Hemolisis normalnya gimana? Hemolisis itu berarti sekaligus ya. Hemolisis normal kan ya, kalau umur eritrositnya udah tua pasti hemolisis. Kalau kita berapa sih umur eritrosit kita? Berapa? 120. Kalau neonatus berapa? 9 hari. Itu cukup bulan. Kalau kurang bulan 60 hari. Makanya dari 50 hari. Makin kurang bulan makin cepat terjadi hemolisis. Jadi dari produksinya sendiri itu sudah hasil lebih cepat mengalami produksi. 75% berasal dari pemecahan eritrosit yang sudah tua umurnya. Kalau 25%-nya itu dari ineffective erythropoiesis tadi. Ini yang secara hemolisis terjadinya di mana? RS. Lalu hasilnya apa? Ada enzimnya itu ada oksigenase. Hasilnya nanti ada biliverdin mengeluarkan CO, dikeluarkan melalui paru. Satunya lagi ada satu C, itu akan dipakai lagi. Setelah itu dia mengalami proses oksidasi lagi oleh biliverdin reduktase ya. Itu oleh oksigenase jadi biliverdin. Lalu biliverdin reduktase baru yang jadi bilirubin unconjugated atau indirect. Kita tahu ya sifat-sifatnya apa nanti. Yang paling bahaya untuk neonatus yang ini. Setelah hasil ini dia harus ditransportasi. Transportasi perlu transporternya apa? Albumin. Lalu baru bisa ada proses uptake, ada proteinnya, lalu baru disitu konjugasi. Ada enzimnya lagi, enzim UGT, uridin difosfoglucoronil transferase. Baru itu berubah menjadi direknya. Direknya ada berapa sih sebetulnya? Mono dan diglucoronil. Dua-dua bilirubin direct itu bisa diekskresi. Ekskresinya kemana dulu? Kanalin dari bile kanalin bedu dulu baru nanti ekskresi. Ekskresinya kemana? Ginjal sama feses. Paling banyak kemana? Feses paling banyak. Berapa banyak yang diekskresikan? Masih ingat nggak? 90% itu ekskresi. Yang 10% masih ingat mengalami sirkulasi enterohepatik. Normal itu normal semua. Jadi kalau sudah tahu itu nanti kalau ekskresinya stercobilin, globulin. Makanya itu yang mewarnai feses jadi kuning. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Itu ada enzim-enzimnya harus tahu. Jadi kalau dengan metabolisme bilirubin ini aja kita bisa memprediksi kira-kira. Apalagi sudah periksa lah, tahu ini indirect atau direct yang tinggi. Jadi kemungkinan prosesnya di mana tahu. Kira-kira bisa ada gambaran? Bisa. Kalau
dua-duanya tinggi, direct tinggi, indirect tinggi, kira-kira prosesnya di mana? Bisa di pos hepatik? Masih bisa. Kalau sudah hepatik, pos hepatik pasti masih apa? Pasti non fisiologis. Bilirubin indirect tinggi, itu nanti memerlukan tadi lihat kapan ibunya, jamnya, umur, progresivitasnya nanti ada. Ini sifat-sifat. Yang paling toksik unconjugated. Kalau bilirubin direct toksik nggak? Sebetulnya dari sini tidak toksik, cuma kalau kebanyakan toksik. Jadi kemana toksiknya? Gimana? Tidak boleh terlalu banyak juga. Ini batasan non fisiologis. Tadi udah tahu metabolismenya, berarti kalau non fisiologi kita lihat produksinya tadi. Kalau begini ada unsur-unsur yang menyebabkan hemolisis lebih cepat atau hemolisis patologis. Contohnya apa? Inkompatibilitas. Lalu bentuk eritrositnya sendiri tidak normal. Lalu defek enzimnya juga, itu yang G6PD. Sebetulnya masih banyak lagi. Lalu kita ke bawah lagi transportasi. Jadi ada faktor-faktor ataupun juga obat yang mengganggu konjugasi atau ikatan bilirubin dengan albumin. Pernah tahu nggak obat-obat apa yang mengganggu? Kan tadi supaya bisa ditransport dan aman, tidak toksik, tidak bisa menyeberang blood-brain barrier, itu bilirubin harusnya terikat dengan albumin. Jadi kalau albumin yang kurang, antibiotik, betul. Antibiotik apa? Sulfonamides. Lalu ceftriaxone juga ternyata. Cefmetazole juga. Jadi sebetulnya cukup banyak. Lalu ini mungkin yang aminofilin. Aminofilin banyak nggak dipakai pada bayi prematur untuk merangsang pusat pernafasan? Banyak nggak? Waktu kalian stase di anak, jadi bayi-bayi prematur tuh suka itu kan merangsang pusat pernafasan. Ternyata itu juga mengganggu ikatan albumin dengan bilirubin. Lalu setelah itu mana konjugasi? Konjugasi juga ada defisiensi enzim, genetik, atau karena infeksi jadi mengalami defisiensi bisa. Lalu ekskresinya, kira-kira kalau di hepatik, lalu cara ekskresinya mana yang harus kita gali sehingga kita tidak kecolongan. Kecolongan dalam arti kata kita mendiagnosisnya telat, sehingga nggak bisa diapain lagi tuh kan. Bilkis pernah tahu nggak? Jadi atresia biliar, di mana prosesnya? Itu masih ingat ya bilkis ya? Itu nggak bisa diapa-apain karena udah sirosis. Kalau dulu kita harus bisa mendiagnosis secara cepat ini atresia biliar atau tidak 12 minggu usia bayi ya. Ternyata bukan, geser lagi 10 minggu, 8 minggu. Yang terbaru maksudnya dalam waktu 6 minggu. Jadi betapa cepatnya kita harus mengevaluasi. Kalau kan ternyata 6 minggu pun sudah bisa terjadi kerusakan hepat. Progresivitasnya menjadi sirosis itu juga cepat. Masih ingat ya atresia biliar dari anamnesis apa yang harus kita gali? Punya pucat. Istilahnya apa? Aholis. Jadi dempul. Dempul itu warnanya apa? Putih pucat kayak ini. Dempul enggak? Bukan, itu kuning ya. Jadi begitu ada dempul, ini
juga perutnya besar. Sorry. Jadi mudah-mudahan dengan ini tadi tidak ada lagi bilkis-bilkis ya. Pernah lihat grafik ini kan? Kalau yang udah lihat lewat Selasa anak, ini kan ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, terutama tadi yang discharge early tadi yang 12 jam, ini harus kita pull. Tadi begitu kuning diplot. Sekarang umur berapa? Bahkan jamnya itu sangat berarti. Lalu ada kadar kuantitatifnya, pasti diperiksa kalau di rumah sakit atau di kota-kota ini harus diperiksa kadar bilirubin. Lalu kita plot. Kalau di rumah sakit yang beresiko tinggi harusnya ada tahu. Jadi kalau bayinya usia, lihat situ ya, kalau usia 12 jam kadar bilirubinnya sudah 8, dia di resiko yang 8, 12 jam 8 high risk. Ini grafik ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita. Kapan dia harus kontrol. Ini sebetulnya ini secara garis besar, karena kita harus lihat lagi risiko pada bayi A dengan bayi B bisa beda. Misalnya yang satu kurang bulan cukup bulan, yang satu cukup bulan, di dua-duanya cukup bulan, tapi yang satu asfiksia itu beda lagi risikonya. Jadi penggalian risiko itu sangat penting. Kalau risiko tinggi, ibunya minta pulang paksa, tindakan kita pulang paksa kan memang harus itu kan, kasih tahu resikonya. Tapi kalau ibunya bilang kesulitan, kapan dia harus kontrol? Kapan kontrol? Karena kesulitan, pokoknya saya harus pulang sekarang. Nanti kapan dokter suruh, saya mau balik, kan disuruh kontrol. Besok sudah harus kontrol. Kan itu bisa. Lagi-lagi itu kan secara kasar, apalagi kalau kita mau persis golongan darah ibunya O, bayinya apa, ini sangat-sangat bermanfaat untuk menuntut. Kalau misalnya low risk zone, tenang-tenang kayak kita kan bisa tenang kalau kita udah tahu persis ini bayinya golongan darah aman, lahirnya cukup bulan, nangis kuat, nilai apgar bagus. Resiko untuk terbukanya blood-brain barrier kecil sekali. Jadi, tapi hati-hati juga loh. Tetap kalau dia masih di bawah 7 hari, nanti ada grafik. Ini sebab-sebabnya bisa lah. Ini yang bilirubin direct, indirect ya. Ini contoh-contoh. Sebetulnya ada grafik dulu yang melihat. Apa-apa ini nanti bisa dilihat tadi yang non patologis, produksi berlebih, apa saja penyebabnya, lalu uptake-nya, obat-obatan tadi sudah disinggung, lalu ada kelainan genetik, ada sindrom-sindrom tertentu. Ini konjugasinya kenapa ada defisiensi yang bersifat genetik. Ini kalau yang direct ini yang semua dianggap non fisiologis. Ini yang contoh tadi, salah satunya atresia biliar yang paling banyak ya. Faktor risiko, ini ada faktor risiko secara garis besar ya. Sebab-sebab kenapa 60% bayi kuning secara garis besar dari produksi masa hidup 900 tadi masa hidup evolusi 9 hari dari kondisi cepat itu dari lalu proses transport albumin pada neonatus proses uptake
proteinnya, liganin juga sedikit, enzimnya, fungsinya belum optimal. Ekspresi belum enzim juga belum optimal. Jadi sirkulasi enterohepatik AW ya 10%. Itu semua fisiologis. Ini non fisiologis. Jadi cari data bahwa ini non fisiologis. Dan tahu hari timbulnya. Begitu 24 jam masih non fisiologis. Tentu saja bayinya kita udah periksa ya. Begitu keadaan bayinya kurang baik, letargis, apalagi juga udah malas minum, non fisiologis. Nanti kita cari prehepatik atau hepatik. 70-80% neonatus kuningnya karena prehepatik. Kalau hepatik dengan poshepatik itu jarang sekali. Lalu kita lihat peningkatan kadar bilirubin kalau memang kita pantau. Kadang-kadang kan kita tidak bisa memantau terus, budget terbatas. Itu bisa kita pakai secara kasar krem. Hari kedua dia kuning masih kelihatan di daerah muka, berarti krem berapa? Satu. Dia ke berobat ke fasilitas luar gitu. Nggak apa-apa Bu, masih normal. Ya, itu tidak digali faktor risiko oleh yang memeriksa. Besoknya si ibu datang ke rumah sakit udah sebelumnya kuning. Berarti dari kremer 1 ke kremer 5 kenaikannya berapa? Lebih dari 5 mg per desiliter, dari 7 ke sekitar 17. Jadi kalau kita tidak bisa secara langsung kita periksa kuantitatif, boleh dipakai kualitatif kremer. Tapi kita yakin betul bahwa pemeriksaan kita betul. Itu progresivitasnya sangat progresif. Lalu bilirubin diletnya normalnya berapa? Kalau sudah usia 1 minggu biasanya itu sudah menyamai, rata-ratanya ada toleransi 2 minggu, menyamai bilirubin dewasa. Itu berapa? 1,5. Kalau lebih dari itu berarti sudah non fisiologis, kita harus menganggap. Lalu dari lamanya waktu ada bilirubin berapa biasanya? Bilirubinnya fungsi hati sudah baik, lalu mencapai kadar normal, kira-kira berapa? Pengalaman di bagian anak waktu itu, yang dianggap normal nih, ya sudah tidak bahaya, rata-rata turunnya kadar bilirubin bisa berapa? 1 minggu. Kalau cukup bulan. Jadi harusnya sebagian besar bayi cukup bulan, normalnya tuh harus kembali, harus normal. Jadi kurang dari kira-kira berapa? Kurang dari 10 bilirubin total. Lalu kuningnya berapa lama? Istilah masih ingat ya, prolong jaundice. Jadi kalau kuningnya berkelanjutan lebih dari 2 minggu, harus menganggap itu non fisiologis, walaupun nanti bisa fisiologis. Mau masuk boleh fisiologis. Jadi kalau lebih dari 2 minggu harus hati-hati. Walaupun nanti ada yang sebetulnya normal, contohnya breast milk jaundice. Itu bisa sampai 1-2 bulan masih kuning, tapi bayinya baik-baik aja. Fungsi hatinya bagus, berat badannya naiknya juga bagus. Nah ini lagi-lagi menggarisbawahi, gali secara cermat faktor risiko pada bayi kita. Faktor risiko digali juga dari ibunya, kehamilannya gimana, lalu proses persalinan, terus saat lahir intake-nya apa, ASI atau susu formula. Ini ini yang grafik normal. Jadi hari pertama rendah terus gitu,
Lalu dia bisa mulai naik, hari kedua memang naik. Itu fisiologisnya. Bisa mencapai puncak hari keberapa? Rata-rata. Puncaknya dari hari ketiga bisa sampai hari kelima. Lalu dia mulai turun sehingga hari ketujuh sudah normal. Ini terutama berlaku untuk bayi cukup bulan. Kalau kurang bulan nanti grafiknya beda. Jadi kalau kurang bulan, yang kelihatan di situ apa kira-kira? Beda kurang bulan dengan cukup bulan? Kurang bulan itu grafiknya naiknya bisa lebih tinggi, lebih lama, turunnya ke arah normalnya juga. Toleransi kalau untuk cukup bulan 2 minggu. Makanya setelah 2 minggu hati-hati dengan prolong jaundice. Jadi kita harus bisa menyingkirkan bahwa itu tidak ada kelainan kalau usia lebih dari 2 minggu. Harus cepat secara cermat kita gali. Nah ini mungkin kalau misalnya ada kekurangan akses itu konsul aja kalau lebih dari 2 minggu. Jadi kita tidak berkelangkap, apalagi kalau tadi 6 minggu diagnosis atresia biliar harus sudah bisa tegak. Kalau kurang bulan itu bisa ada toleransi lagi mencapai nilai normal bisa lebih dari 2 minggu. Bahkan kalau sangat kurang bulan, hati itu bisa baru berfungsi normal kadang-kadang baru 3 minggu. Cuma kita tidak boleh ini masih bisa toleransi, karena lihat lagi secara keseluruhan bagaimana klinis, bagaimana yang lainnya. Ini berat badan harusnya nggak boleh terus, apalagi turun. Walaupun tadi ada toleransi, ini fungsi hati baru berfungsi normal setelah 3 minggu itu pada bayi yang sangat kurang bulan. Ini bedanya dari graf. Tadi kan sudah tahu yang normalnya, sekarang bandingkan. Kalau timbulnya dalam 1 hari non fisiologis, lalu kenaikannya sangat progresif, lalu turunnya langsung. Kan tadi kalau cukup bulan rata-ratanya 7 hari, toleransinya 2 minggu. Kalau kurang bulan udah lebih cepat, lebih lama mencapai, lalu lebih tinggi, turunnya juga lebih lama. Jadi grafik ini sangat penting untuk kita bisa memperkirakan. Harusnya tetap digali faktor resiko lagi. Nanti beda untuk tata laksana. Jadi ini yang kisi-kisi untuk anamnesisnya apa? Kapan mulai timbul? Hari per hari, bahkan jam tuh sangat nampak. Lalu bayinya ini cukup bulan atau kurang bulan? Lalu kita gali tadi faktor resiko mulai dari apakah selama hamil, apalagi hamil muda, ibunya sakit atau tidak. Lalu proses persalinan, persalinannya ternyata spontan, tapi bayinya mengalami asfiksia berat. Lalu ada gangguan metabolik lagi, hipoglikemi itu lebih mudah lagi melewati blood-brain barrier. Kurang bulan, lahirnya biasa, tapi ternyata ada asfiksia, ada RDS. Katanya lahirnya bagus nih, nilai agar 79. 30 menit kemudian dia ada granting, ada itu, ternyata dia mengalami HMD. HMD tahu ya? RDS, nama lainnya kan RDS. Surfaktannya kurang, berarti paru-parunya nggak bisa mengembang. Ternyata itu lebih mudah lagi, blood-brain barrier-nya terbuka, berat, bilirubin indirectnya. Lalu kita lihat, oh bayi bisa mual dan muntah ya? Bisa nggak neonatus? Jadi dia gampang sekali muntah, terutama muntah. Kalau mual mungkin nggak terlalu kelihatan pada neonatus, apalagi bayinya 1,5 kilo. Gimana kita lihat bayinya mual?
tapi dari muntah. Terus bayinya itching tuh gatal ya, bayi bisa garuk-garuk gitu. Jadi kita lihat di pemeriksaan fisiknya, kita lihat lalu warna feses, warna urin. Kalau ini bayinya ternyata ibunya itu anak kedua atau anak ketiga, kakak-kakaknya itu juga kuning di sinar, itu penggaliannya lebih lagi. Kita sudah harus bisa memprediksi kira-kira kalau kakaknya kuning juga, sekarang bayinya kuning, apa ya? Kira-kira apalagi ini anak ketiga, satu kedua kuning di sinar, itu masih mending. Ada lagi anak ke satu meninggal, begitu lahir meninggal, dan bengkak. Anak kedua kuning, anak ketiga juga kuning. Kalau 1, 2, 3 kuning tapi masih biasa, cuma fototerapi kita masih bukan tenang-tenang juga ya digali. Ini masih ada harapan lah, bukan yang berat. Contohnya inkompatibilitas. Inkompatibilitas itu ternyata juga ada yang berat, bisa berat, atau inkompatibilitas ringan. Dari yang risiko ABO inkompatibilitas hanya 7% sebetulnya terjadi inkompatibilitas, dan dari 7% itu yang berat lebih sedikit lagi. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Inkompatibilitas tadi yang kita lihat, kalau sebetulnya tidak terlalu bahaya, tapi cuma malas, bingung, ternyata nanti dia ada gangguan belajar. Itu juga kita tidak mau seperti itu. Jangan menganggap remeh juga. Cuma di satu sisi kadang-kadang ini terlalu ketakutan, sebetulnya dia nggak perlu disinar, tapi disinar. Terutama di rumah sakit swasta itu ketakutannya lebih hebat ya. Jadi sebetulnya tidak harus disinar daripada kecolongan. Sebetulnya ada kurang tepatnya juga. Baru setelah digali anamnesis, kita periksa pemeriksaan fisik. Kalau dari perinatologi ya, begitu kita menolong bayi, kan seharusnya setelah selesai resusitasi membuat diagnosis ya. Harus ada diagnosis. Bisa resusitasi cuma 5 menit atau 10 menit, harus membuat diagnosis ya. Diagnosisnya apa? Nah, kemarin kan lebih enak ya, masih menolong partus. Lalu diminta nggak untuk membuat diagnosis? Ya, jadi kira-kira apa diagnosis? Ini bayi lahir nih, spontan nggak? Satu. Begitu kita lihat, belum periksa balat ya. Balat itu kan setelah bayinya stabil. Itu lahir, kita harus bisa ini kurang bulan atau cukup bulan. Dan ini akbar itu tidak menentukan cukup atau kurang bulan. Akbar itu untuk asfixia. Betul, satu. Apalagi satu kurang. Coba gali maturitas fisik dari balat. Maturitas fisik apa aja? Genital, betul. Breast nodule, kan kita harus kelihatan kan kalau breast nodule-nya itu jadinya apalagi kira-kira? Telinga tuh sebetulnya ada misnya juga, baik kurang bulan, apalagi yang late preterm mendekati cukup bulan itu sama dengan yang cukup bulan. Kulit secara keseluruhan, jadi kalau dia kurang bulan, kulitnya itu tipis, kemerahan, kita bisa lihat pembuluh darah, apalagi dengan cabang-cabangan. Jadi 4 dari 6 maturitas fisik barat itu bisa mewakili kita menyebut ini kurang bulan cukup bulan. Harus ada diagnosis ini bayinya cukup bulan. Lalu diagnosis apa lagi? Oke, itu bisa didapatkan apa? Caranya gimana? Itu SFK, KFK, BMK menentukan status gizi neonatus ya. Jadi status gizi neonatus pakainya Lutsenko. Bukan yang WHO loh ya, neonatus grafiknya tersendiri. Dari mana dapatnya bahwa itu SMK, KMK, Oke, berat, lalu dapat masa gestasi. Apakah semua bayi yang lahir kita
kita tahu persis masa gestasinya berapa minggu. Jadi kita kan cuma bisa kurang cukup atau lebih bulan. Jadi kalau secara kasar kita belum bisa menentukan langsung SMK, KMK. Kalau kita tidak tahu riwayatnya, belum bisa anamnesis tapi bayinya brojol, kan ada tuh suka, tapi di sini mungkin jarang ya, karena kan selalu refer PPK 3 kan, nggak boleh langsung brojol di sini kalau gitu ya, kecuali yang diangkut terus bayinya jelek. Jadi kan menentukan tidak ada, belum ada diagnosis untuk status gizi kalau kita belum bisa menentukan secara eksak berapa masa gestasi. Cukup bulan, kurang bulan, lebih bulan. Lalu dari berat badan, kan ada diagnosis ya dari berat badan, ada BLRK, BBLSR, atau bayi berat lahir cukup, atau giant baby atau makrosomi. Itu harus ada diagnosis, karena itu nanti yang menuntut kita untuk tata laksana. Setelah stabil, baru kita bisa menentukan balat lengkap. Balat ada berapa? 2 garis sisa balat. Tapi kan dilatih ya, kalau itu harus tahu persis bagaimana memeriksa balat. Maturitas fisik dan maturitas neuromuskuler. Nah, kalau itu ada latihannya loh. Nggak susah sebetulnya balat. Bisa tidak? Itu bisa. Ya, nggak apa-apa. Skornya nggak harus hafal. Boleh dilihat, cuma caranya harus tahu. Nanti ada di, apalagi yang neuromuskuler kan harus sesering mungkin memeriksa bayi. Dari situ kita bisa dapat skor konversi ke gestational age. Dapat berat badan, baru kita bisa tahu di plot di grafik apa? Oh, dapat status gizi neonatus. Jadi kalau awal lahir tidak perlu ada status gizi, belum perlu. Yang kita perlukan adalah dia cukup bulan, kurang bulan. Tadi untuk faktor-faktor risiko tadi. Lalu kita lihat pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Ternyata bayinya kaunya nangisnya kuat, itu cukup bulan, wah tenang. Jadi terapinya apa? Tata laksananya apa? Lahir cukup bulan, tidak asfiksia. Di sini dia apa? IMD harusnya, IMD dibantu untuk IMD. Nah, baru nanti rawat gabung. IMD dulu, sini sudah dilakukan nggak IMD? Itu sangat-sangat ini loh, menolong untuk ASI eksklusif. Kalau dia berhasil IMD, kemungkinan bayinya itu mendapat ASI eksklusif ibu lebih tinggi. Kalau tidak IMD, apalagi terus disosorin susu formula, wah udah bisa rusak susu formula juga. Ya. Jadi udah tahu bisa itu ya prematuritas, lalu lihat tanda-tanda infeksi. Kepala apa yang perlu dilihat? Kepala, ini perlu sekali untuk bayi-bayi kalau karakteriknya nanti. Cephalematom. Kenapa perlu dilihat resiko cephalematom? Resiko. Jadi patofisiologinya gimana? Cephalematom kok bisa dari darahnya itu tuh bagus. Sama satu lagi yang kalau misalnya itu biru-biru segala ada bruisingnya yang signifikan banyak. Misalnya pertolongan udah wah amburadul dari jadi bayinya tuh banyak sekali luka juga sama darah. Jadi harusnya kita tulis tuh cephalematom negatif tidak, berarti menyingkirkan mungkin kalau kita follow up ternyata bayinya kuning lihat garis atau tidak, cephalematom atau tidak. Begitu lagi bisa nggak ketahuan bayinya anemia? Bisa kalau memang ada sesuatu intrauterin ya. Pletora gimana penampilan bayi yang pletora? Merah, polisitemia vera. Jadi kalau diperiksa pletorik
Ada bayinya dipterik, bisa anemik, cyanotik, bisa pletorik. Itu gitu. Itu kan kita bisa. Pletora tuh merah sekali. Apalagi kalau bayi kembar, satunya kurus, kecil, pucat, satunya gendut, merah, berarti ada twin. Ini resiko yang pletorik itu untuk tadi pecahannya lebih banyak dari ini pemeriksaannya, tahu ya? Progresivitasnya itu selalu cephalocaudal. Ini yang tadi sudah disebut ya, secara Kramer tidak akurat. Manifestasi klinik ini udah bisa ya? Saya cepat saja ini 2, 3, 4, 5 sampai bawah. Itu satuannya kalau di textbook bukan miligram per desiliter ya, satuannya mikromol per liter. Nggak tahu kan ya, 1 mikromol itu 1 miligram berapa mikromol. Jadi kamu konversi kalau di textbook bilangnya mikromol, jarang sekali miligram per desiliter, 17. Jadi kalau ini untuk miligram per desiliter bagi aja 17. Ini semua cephalhematoma bisa ya melihat, memeriksa, menentukan, membuat diagnosis cephalhematoma itu ada ICD-nya bisa. Ini pemeriksaan. Punya nggak transkutaneus? Nggak punya. Sama di RSS nggak punya, kita juga nggak punya. Periksanya biasa. Ini pemeriksaan. Tadi kan sudah kita diskusi ya, apa yang diperiksa? Bilirubin, total, direct, golongan darah bisa? Bisa. Golongan darah ibunya rutin nggak diperiksa? Rutin. Kayaknya sih kalau spontan nggak ada. Yang rutin itu kalau SC. Kalau spontan enggak. Ibunya bisa tahu nggak sih sebagian besar kalau ditanya itu golongan darahnya apa? Bisa tahu? Seringnya tahu? Bagus kalau ibunya tahu. Ini kadang-kadang di SC aja nggak tahu ibunya. Kalau diperiksa padahal diperiksa, coba ibunya nggak dikasih tahu. Kan penting. Lalu golongan darah bayi itu kan murah periksanya pasti. Bukan hanya bilirubin tapi golongan darah. Terus kalau bisa juga kumstes. Itu kalau memang dicurigai ada inkompatibilitas. Di sini masih diperiksa nggak kumstes cara saya? Enggak. Jadi lihat morfologi darah tepi. Ada lagi morfologi darah tepi. Nanti kecurigaan ke arah hemolisis adalah lihat mikrosferositosis. Jadi itu harus diminta di formnya, tolong lihat banyak tidaknya mikrosferosis. Jadi kalau nggak diminta, lolos gitu aja. Kalau mikrosferositosis itu kemungkinannya inkompatibilitas. Kalau kumusnya tidak bisa diperiksa. Ada yang ditransfusi tukar waktu itu? Enggak. Pengalaman nggak transfusi tukar? Pengalaman melihat? Nggak ada. Karena memang udah jarang sekali transfusi tukar. Kalau zaman dulu pokoknya di atas 20 mg per desiliter di transfusi tukar. Sekarang ternyata asal pemantauan tadi, lihat grafik sehingga kita tidak telat. Faktor resiko cepat fototerapi intensif, nutrisinya bagus, jarang sekali. Biasanya transfusi tukar itu kalau memang sudah agak terlambat. Tapi masih sebetulnya kalau memang perlu, terutama untuk inkompatibilitas. Nah, ini patokan untuk terapi. Terapinya apa ini? Ada fototerapi, ada transfusi tukar. Ini dipakai boleh secara boleh. Tapi kalau kita tidak menggali faktor resiko, ini bisa kecolongan juga. Contohnya itu yang 4972.
itu di fototerapi itu kan hari kedua, hari ketiga fisiologis ya timbulnya. Itu jadi di fototerapinya kalau 15. Ternyata kasus kita itu udah resiko ABO, lahirnya asfiksia. Jadi kalau kita baru fototerapi hari ketiga, ini dipakai patokan untuk yang normal, maksudnya faktor resikonya tidak ada yang mempengaruhi blood brain barrier, kerusakan blood brain barrier. Jadi lagi-lagi ini bisa dipakai untuk kasus-kasus yang hampir dipastikan faktor risikonya itu hampir tidak ada. Tapi begitu ada faktor risiko beda. Misalnya 25-48 jam timbulnya ternyata dia 12 bukan 12 10 aja. 10 kan tidak ke fototerapi ya. Ini bayinya yang satu cukup bulan tidak ada asfiksia, aman. Ternyata bayi yang cukup bulan ada asfiksia. Ibunya golongan darah O, bayinya B. 10 aja kita bisa fototerapi. Karena nanti progresifnya. Jadi lagi-lagi penggalian faktor resiko harus betul-betul. Jadi kita tidak boleh kayak lengah, harus betul-betul digali. Emang itu perlu effort, kadang-kadang kan capek tuh nanya-nanya itu, tapi itu yang terbaik informasi. Ini guidelines lagi, ini juga bagus grafiknya. Nah, dari sini kita bisa menuntun. Tadi udah tahu zona resiko tinggi, intermediate, zona resiko rendah. Nah, ini patokan untuk fototerapi itu disebut 35 atau lebih. Jadi ini late return. Bisa diplot misalnya bayi 48 jam diperiksa kadar bilirubinnya 10 dari fototerapi. Fototerapi enggak bisa, misalkan kupula tidak ada asfiksia. Ternyata kalau bayinya kurang bulan asfiksia itu tidak naik. Lagi-lagi penggaliannya. Ini guidelines fototerapi rekomendasi, ada juga dari buku yang lain. Itu ada yang merah tanpa resiko, yang hitam dengan risiko, kan beda. Kapan mulai terapi? Makin banyak faktor risiko, grafiknya bisa beda lagi. Ini alat-alat, ini tergantung kecanggihan rumah sakit punya alat apa. Saya yakin RSAS sudah banyak ya, bagus-bagus. Ada bisa double blue light, ada yang LED, ada di blanket enggak? Dari bawah ada, dari atas ada juga. Berarti bayi yang lahir yang dirawat di sini pasti mudah-mudahan bagus ya. Bagaimana cara mencegah yang paling takutkan itu? Jadi harusnya dari PNC udah tahu nih faktor risiko itu. Apalagi udah tahu anak pertama, dia pertama meninggal, kuning seluruh tubuhnya, terus bengkak, itu hidrops erythroblastosis fetalis, dan jangan memang udah terjadi inkompatibilitas intrauterin. Jadi penggalian dari ibu, jangan sampai kelewat. Lalu proses persalinan. Setelah proses persalinan, minum ASI atau yang susu formula untuk kulit ASI. Tapi itu nggak boleh digembar-gembar ke ibu, nanti resiko kuning loh ya. Tetap, karena kan satu dari beberapa aja yang beresiko. Ada laporan dari salah satu jurnal, bayinya mengalami
dipteriknya karena breast milk jaundice. Laporan itu adalah laporan, jadi kan takut lagi. Ternyata bukan hanya breast milk jaundice lagi, ternyata dia ada mutasi genetiknya juga. Jadi harusnya kalau murni itu nggak ada bahayanya, nggak mungkin terjadi kanker. Ini yang bawah itu frequent nursing atau suplementasi, ternyata mengurangi apa itu? Sirkulasi. Jadi intinya adalah sekarang ini bayi harus cepat diberikan nutrisi, cepat minum. Cepat minumnya ASI nanti kuning. Karena itu manfaat ASI jauh lebih banyak daripada bikin kuningnya. Kalau dulu prinsipnya, kalau bayinya belum bagus, jangan cepat-cepat nutrisi. Sekarang 1 jam, dalam 1 jam usia bayi, walaupun dia kurang bagus, harus nutrisi parenteral atau enteral. Bayinya ternyata belum ada refleks isap, pasang OGT untuk nutrisi enteral. Nutrisi enteral jauh lebih bagus daripada parenteral. Jadi parenteral itu pilihannya kalau memang betul-betul tidak bisa enteral. Ini ternyata dari tata laksana itu sangat mengurangi kejadian tadi. Ini juga, jadi harus ya, kalau ASI kan tidak boleh kurang dari 8 kali. Boleh 18-20 kali boleh aja. Kalau nggak bisa ASI, susu formula boleh keluar. Tapi kan tetap ada tanda tangan ya. Maksudnya di sini kalau susu formula ibunya tanda tangan enggak? Jadi tanda tangan untuk pernyataan bahwa memang ibunya yang mau kasih susu formula. Kalau enggak bisa kena PP. Ada peraturan pemerintah kalau ada rumah sakit ataupun dokter atau itu menganjurkan susu formula kena 100 juta kalau jelas terbukti, atau dipenjara 1 tahun. Makanya kalau dikasih susu formula harus ada pernyataan informed consent bahwa persetujuan ibu atau keluarganya. Jadi makin banyak yang kuning dong, nah ibunya harus asli. Tidak. Itu tadi ya evaluasi. Ini tadi yang di start. Kalau ada faktor resiko, udah pulang duluan, itu kalau aku 72 jam itu bisa untuk yang tidak ada faktor resiko. Maksudnya dia golongan darah aman, cukup bulan. Kalau misalnya golongan darah yang udah beresiko, kalau usia 3 hari hati-hati, itu bisa kecolongan juga. Jadi kita tetap evaluasi gimana bayinya, berat badan, bagaimana intake-nya, itu yang kita nanti menentukan aman lah hari ketiga. Tapi kalau kita tidak yakin, besoknya udah harus kesulitan. Ini terapi sinar kalau di rumah sakit atau di RB-RB juga sudah ada. Saya yakin kalau pernah merawat bayi terapi sinar udah tahu ya apa caranya. Yang penting ini juga bagaimana mengevaluasi bayi yang sedang di BLT. Follow up gimana pengalaman sebagai anak follow up bayi ini lagi di BLT. Kalau rumah sakit akreditasi kan udah tes OAP ya. S-nya apa? Objektifnya dan umum udah pemeriksaan sih, udah analisis tetap. Analisis ibunya nggak ada. Tapi kan kok dipantau bayinya itu kan BLT nya dipantau nggak? Jadi output lawannya output apa? Inteknya. Jadi kalau bayi yang disinar itu harus ditambah kebutuhannya berapa persen? Karena ada UWL-nya lebih banyak bisa disebut water loss, belum nanti kalau efek samping terapi sinar kan bisa diare. Jadi penambahan kebutuhan cairan minimalnya 10%, ada yang bisa sampai 40%. Jadi nggak harus ditambah, kalau nanti bayinya turun. Jadi kita menghitung kebutuhannya. Setelah dihitung cukup, apalagi kalau diinfuskan bisa. Kalau bayinya pakai OGT
bisa lagi kita menghitung yang masuk. Jadi intake outputnya harus tahu. Lalu outputnya mana yang penting? Apa yang penting sehingga kita tidak kecolongan? Output BAB. BAB bukan hanya frekuensi, warna. Kita sambil mengetahui konfirmasi betul ini bilirubin indirect dan memikirkan apalagi anamnesis. Kan bayinya ibunya nggak bisa ditanya, nggak bisa situ catatan. Secara garis besar intake output harus. Outputnya tuh harus frekuensi konsistensi. Lalu baru pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tadi startnya dengan apa kalau neonatus? Dan umumnya apa? Kesadaran pakai apa? Alert, katarsis, sedasi. Lalu tanda pita. Tanda pita nggak mungkin tensi ya, kecuali ditunjuk. Terus apa yang kita lihat? Efek samping dari terapi sinar ada. Apa yang bisa kelihatan dan harus kita tahu? Sinar itu enggak, jadi kalau tidak perlu betul sebenarnya nggak harus ketakutan disinar, nggak boleh juga karena ada efek samping. Jadi PLB tinggi, diare, ke kulit gimana? Kulitnya ada seperti kulit terbakar atau istilahnya ada seperti digigit serangga, flea bite rash. Apalagi kira-kira ke kulit yang bahayanya enggak? Kalau terbakar mudah-mudahan enggak. Nah zaman dulu tuh ada saking dekatnya lampu flea-nya kayak terbakar. Lalu untuk keseimbangan, boleh kontak dengan ibu? Ibunya boleh netein nggak? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Cuma hati-hati dengan kalau kadar bilirubinnya tinggi lalu ada double blue light terapi, terus ibunya suruh netein, bolak-balik keluar, bolak-balik keluar, tidak efektif di sini. Jadi kalau kadar bilirubinnya tinggi, bilirubin indirect tinggi, tidak boleh terlalu banyak keluar untuk netein, tidak efektif. Apalagi kalau yang tadi double blue light, paling tidak kita menyuruh ibunya untuk netein untuk merangsang produksi ASI. Selebihnya dia dikerak ASI. Itu yang harus diketahui juga, nggak boleh. Karena tadi ada ASI harus lebih sering kalau di BLT, nggak boleh juga keluar dari blue light tadi. Itu ekstra minum. Kapan diperiksa bilirubin? Kan semua harus dievaluasi. Kapan kira-kira? Ya di sinar. Sudah memang betul-betul indikasi terapi sinar. Pemantauannya kapan? Klinis kan setiap hari ditimbang, diperiksa. Lalu evaluasi laboratoriumnya kapan? Besok 12 jam. Lagi-lagi kan tadi kita harus tahu faktor risiko. Kalau risikonya inkompatibilitas dan kita tahu sangat progresif 12 jam, ada yang 6 jam kita cek. Tapi kalau tidak ada faktor itu, ya paling tidak bisa 24 jam kan? Karena kadang 12 jam itu belum cukup turun sehingga kita harus menghentikan BLT. Daripada kita tusuk-tusuk terus, padahal bayinya masih harus disinar. Jadi waktu-waktu yang tepat itu dipertimbangkan betul. Memang kalau dari buku kita evaluasi bisa 12 jam, 24 jam. Tapi kalau pengalaman klinis, kalau faktor risikonya tidak terlalu berat, 12 jam itu tetap turunnya cuma sedikit. Dan dia masih butuh fototerapi. Itu kan tusuk itu, resiko infeksinya besar. Kalau prinsip penanganan neonatus minimal handling, kita nggak boleh melakukan pemeriksaan yang tidak perlu.
resiko infeksinya besar. Itu bisa dari 6, bisa juga 2 hari. Pengalaman ini 2 hari. Asal kita tahu sih dia tidak beresiko untuk progres. Kan kita juga periksa bayinya lihat. Yang penting semua tindakan harus ada evaluasi. Jadi tidak boleh tidak diperiksa. Ini efek samping tadi. Pernah dengar Browns baby syndrome? Apa itu? Browns itu perunggu. Jadi kulitnya bayi itu hitam gitu, jelek, bukan hitam sih ya, coklat cara itu kayak perunggu. Jelek kan tadinya putih mulus, setelah disinar jadi hitam jelek, bukan hitam, pokoknya ke arah gelap aja. Ibunya suka protes setelah disinar jadi begini. Browns baby syndrome itu kalau bilirubin tireknya tinggi kita sinar juga, atau terlalu lama disinar. Tapi nanti cuma kecuali kalau direknya disinar, kalau orang tuanya ngerti tentang BLT, nanya terus kita sinar tanpa penjelasan agar direknya tinggi, kita bisa disuruh juga. Ibu-ibu sekarang orang tua tuh suka pada pintar karena kan aksesnya gampang ya, bisa lihat, bisa. Walaupun kadang-kadang juga ada kurang tepat, tapi kalau kita yakin nggak ada tuh untuk di studi kita, karena kita yakin bahwa kita betul. Dan apalagi yang retinal damage itu mudah-mudahan sih nggak pernah ada laporan, karena sebetulnya penelitiannya pada binatang dan tidak ada percobaan pada manusia, cuma karena binatangnya ada kerusakan retina makanya tetap. Dan dari penelitian setelah diperiksa bayinya yang di cover itu memang tidak pernah ada kerusakan retina. Ini kasus sekarang sama belum? Jadi belum datang, jadi masih boleh kan? Pertimbangan ini? Iya. Oh, pertimbangan ini ya? Iya. Aduh sorry, saya udah telat dong ya. Maafkan. Ini kasus. Maaf, oh nggak dikasih tahu, punten. Saya pikir ini. Duh maaf ya. Kenapa tadi nggak ikut jawab udahan? Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ini kasusnya nanti bisa dibikin sendiri. Kalau misalnya ragu-ragu, boleh aja nanya-nanya. Ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kalian. Ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.